Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan rencana tindak lanjut atau RTL dari program pembelajaran PKKPCOK, yang ini kelanjutan dari pembelajaran PCOK yang saya laksanakan kurang lebihnya selama 3 bulan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di umur akhir. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi Garsi SPD AUD, dan Bu Wiwit Widiawati SPD selaku rekan kerja dan guru kelas yang saya hormati pula. Pertama-tama di sini saya selaku peserta PKKPCOK akan mematangkan suatu kegiatan yang berbasis proyek. Di sini program pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah atau KBS di TK Aisyah Soekarno. Terkait dengan rencana tindak lanjut ini, saya merencanakan kegiatan ini di TK Aisyah Soekarno yang semoga nanti kedepannya dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari kepala sekolah dan rekan sejawat di TK Aisyah Soekarno. Program rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan di sini yaitu Sabtu Ceria Senam Bersama, atau sering bisa jadi bisa juga disebut dengan Sarinasa. Sabtu Ceria Senam Bersama. Nah, kenapa saya mengambil program ini? Nah, ini latar belakangnya di sini, di mana senam merupakan olahraga yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Kemudian gerakan-gerakan senam yang terstruktur dan terarah, di mana dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas, keseimbangan, koordinasi, dan daya tahan tubuh. Selain itu juga senam dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kualitas tidur. Di era modern seperti ini, seperti sekarang ya, di mana gaya hidup anak-anak itu cenderung kurang aktif dan lebih banyak menghabiskan waktu hanya di depan HP, di depan layar HP. Nah, dari hal tersebut, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, terus mental anak seperti obesitas, penyakit jantung, dan depresi. Oleh karena itu, pentingnya untuk mendorong peserta didik untuk lebih aktif bergerak dan berolahraga, salah satunya dengan senam. Melalui program ini, Sarinasa, sekolah dapat mengenalkan konsep betapa pentingnya kesehatan jiwa dan raga bagi seseorang ya. Nah, di sini diharapkan peserta didik nantinya dapat mengkreasikan berbagai gerakan senam sebagai perwujudan senam jasmani, dan peserta didik juga diharapkan mampu sadar akan betapa pentingnya itu kesehatan untuk dirinya. Ini sebagai latar belakang. Kemudian di sini tujuannya yaitu peserta didik mampu mengembangkan komponen fisik, membangun kekuatan tubuh, melatih keterampilan motorik, koordinasi, dan keseimbangan. Dan diharapkan dengan melakukan olahraga senam secara teratur akan membuat kesehatan dan perkembangan fisik anak menjadi lebih baik lagi. Kemudian dengan senam juga selain tubuh sehat dan bugar, secara fisik dapat meningkatkan kemampuan konsentrasi anak, terus memperkuat tulang, membantu menormalkan aliran darah dan melatih urat saraf yang kaku, serta meningkatkan kesehatan jantung dan stamina tubuh. Nah, ini tujuannya. Kemudian untuk selanjutnya yang terlibat, nah di sini saya melibatkan saya sendiri sebagai peserta PKKPCOK, kemudian guru kelas, peserta didik, dan tentunya
kepala sekolah ya, warga sekolah di sini sangat dibutuhkan. Kolaborasi ini diharapkan nantinya mampu membantu pencapaian tujuan yang diharapkan, yaitu peserta didik mampu berkembang secara mental, sosial, dan juga secara fisik. Ini yang terlibat ya, jadi lebih ke kepala sekolah, guru kelas, dan peserta didik sendiri. Kemudian di sini untuk langkah-langkahnya dalam kegiatan ini supaya terlaksana, di sini yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, terus tim KBS nih, komunitas belajar sekolah, kemudian murid. Setelah melakukan koordinasi, saya melakukan pendataan. Di sini asesmen awal, saya melakukan asesmen awal, di mana saya menilai pentingnya anak nanti untuk melakukan kegiatan sari rasa ini. Kemudian membuat jadwal kegiatan. Saya juga menjadwalkan kegiatan ini nantinya terjadwal 1 minggu sekali, itu masuk kegiatan kokurikuler dan akan dilaksanakan di hari Sabtu. Kemudian saya juga mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan, di mana sarana dan prasarana tersebut seperti kita sudah punya televisi, kemudian ada LCD, ada laptop, kemudian ada speaker aktif. Kemudian bisa nanti sarana di dalam sekolah, di dalam kelas, di ruang kelas, juga nanti bisa di luar kelas, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya saya mencari referensi itu saya mulai mencari narasumber. Di sini narasumber tidak hanya fokus pada satu orang, tapi bisa narasumber itu kita cari. Saya mencari dari YouTube, dari sosial media, ya. Kemudian ada data pendukung. Dan referensi selanjutnya itu saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah dan ketua komunitas belajar sekolah. Kemudian setelah mencari referensi, saya melakukan pelaksanaan program sesuai jadwal. Kemudian pelibatan murid dalam pelaksanaan dan guru memberikan umpan balik. Setelah pelaksanaan, nanti guru, baik guru kelas, guru PJOK nanti memberikan umpan balik tentang kegiatan yang saya lakukan. Kemudian setelah pelaksanaan, saya melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya evaluasi dalam pelaksanaan setiap harinya, setiap hari Sabtu itu evaluasinya dari hari ke hari itu bagaimana. Nanti saya mencari kekurangan celah atau apa nanti untuk menjadi bahan referensi selanjutnya untuk kegiatan agar lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian evaluasi selanjutnya yaitu melibatkan murid. Saya melakukan evaluasi dengan melibatkan murid itu meminta kepada murid pendapat murid tentang kegiatan sari rasa ini, apakah murid senang atau seperti apa, nanti itu sebagai bahan evaluasi program yang saya lakukan. Kemudian saya melakukan mencatat evaluasi yang nantinya sebagai acuan untuk program sari rasa ini kedepannya agar lebih baik lagi. Setelah melakukan evaluasi, kemudian saya di sini melakukan tindak lanjut. Yang pertama yaitu pengembangan program secara berkelanjutan. Jadi ketika program ini berhasil, saya mengembangkan program-program lagi secara berkelanjutan, nantinya yang bisa dilaksanakan lebih baik lagi. Kemudian di sini melibatkan aset, yaitu ada aset sekolah dan ada aset instansi luar. Aset sekolah sudah disebutkan tadi, atau instansi luar nanti kita bisa, kalau di sini kita kan berdekatan dengan SD, jadi nanti kita bekerja sama dengan SD 1 kali 2 kali atau beberapa kali kita meminjam halaman untuk praktek program sari rasa ini. Kemudian di sini yang diharapkan nanti capaian yang diharapkan setelah program ini terlaksana yaitu anak menjadi lebih kreatif, peduli, tanggung jawab dan menghargai perbedaan. Di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk struktur program, di sini ada jenis programnya yaitu sudah saya jelaskan tadi, program kokurikuler.
Nah, skala program ini peserta didik kelas TK kelompok B, karena kita di sini hanya ada kelompok B. Kemudian pengaturan program di sini setiap peserta didik mampu melakukan gerakan senam secara mandiri maupun dalam kelompok. Jadi secara mandiri seperti apa, dalam kelompok seperti apa. Kemudian pelaksanaan ini dilakukan setiap hari Sabtu di lingkungan sekolah. Kemudian mitra dan komunitas belajar. Di sini sebagai mitra yaitu yang pertama kepala sekolah, nantinya sebagai penanggung jawab program ini, kemudian guru PKK PJOK sebagai fasilitator program KPS, dan selanjutnya itu guru kelas. Di sini guru kelas sebagai guru pendukung sekaligus pembimbing program pelatihan peserta didik. Jadi kita melibatkan komponen yang ada di sekolahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kapasitas yang dimiliki sekolah atau asset based thinking. Di sini kapasitasnya ada aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, aset sosial. Nah, di mana aset manusia tadi yaitu kepala sekolah, guru dan peserta didik. Kemudian aspek fisik ada ruang kelas, ruang guru, laptop LCD dan speaker aktif serta televisi. Nah, kalau untuk aset lingkungan ini bisa halaman sekolah. Kemudian aset finansial ini penganggaran bisa nanti dianggarkan dari anggaran POSP yang kita peroleh. Kemudian yang terakhir yaitu aset sosial, yaitu adanya dukungan moral dari komunitas sekolah terhadap kegiatan model ini dan dukungan dari masyarakat setempat, aset agama dan kebudayaan, peserta didik saling menghargai dan menghormati antara suku dan agama yang berbeda. Itu yang dari kapasitas yang dimiliki oleh sekolah yang dilihat. Kemudian ini rencana evaluasi. Rencana evaluasi yaitu pelaksanaan evaluasi program ini dilakukan setiap akhir minggu dan akhir kegiatan program dengan melakukan wawancara dan refleksi bersama murid secara terbuka terkait kegiatan yang dilaksanakan. Nah, murid di sini diberi kebebasan berpendapat, mencurahkan isi hati dan perasaannya selama mengikuti kegiatan perubahan dan hal baru apa yang mereka dapatkan dalam mengikuti program serta membuat rencana perbaikan yang dipandu oleh guru. Kemudian di sini tantangannya, saya melihat di sini tantangannya yaitu keterlibatan aktif murid dalam program. Kemudian konsisten pelaksanaan program. Yang ketiga yaitu komitmen guru, murid dan orang tua dalam pelaksanaan program ini. Untuk selanjutnya yaitu konsistensi pengawasan program, konsistensi penerapan pasca program. Nah, yang terpenting di sini tantangannya saya nanti harus dapat dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada di sini. Nah, kemudian setelah ada rencana evaluasi tantangan, kemudian di sini ada rencana solusi. Solusi untuk mengatasi tantangan adalah terus menjalin kolaborasi dengan komunitas belajar sekolah, terus konsisten dalam menjalankan program yang ada serta dukungan pada kepala sekolah dan orang tua. Terima kasih. Itu tadi rencana tindak lanjut saya sebagai guru PJOK, PKG peserta PKG PJOK tahun 2024 ini. Semoga nanti RTL ini dapat terlaksana dengan baik, dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru juga nantinya bisa mensukseskan acara ini. Ya, demikian pemaparan saya. Mohon maaf jika kurang maksimal dalam penyampaian, sehingga semoga sih semoga paham dengan apa yang saya rencanakan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.